Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di Tugu Kebangkitan Nasional atau yang lebih akrab dipanggil sebagai Tugu Lilin Penumping Laweyan Solo. Tugu Lilin ini merupakan puncak sebagai peringatan kebangkitan nasional pada tahun 1908 hingga 1933, yang pada saat itu pembangunan dari Tugu Lilin ini dipelopori oleh beliau Sinuwun Pakubuwono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bahkan untuk mempersatukan Nusantara pada waktu saat itu, konon pembangunan dari bangunan Tugu Lilin yang ada di Kampung Penumping Laweyan Solo ini, tanahnya diambil dari beberapa provinsi. Setidaknya ada pada saat itu 27 provinsi yang ada di Indonesia. Mereka dari pemuda-pemuda tersebut berdatangan ke Kampung Penumping ini dengan membawa segenggam tanah dari kota kelahirannya. Misalnya pada saat itu dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan. Mereka berkumpul di sini untuk membangun berdirinya sebuah peringatan Tugu Kebangkitan Nasional. Dari tanah-tanah tersebut disatukan, dipadu satukan menjadi satu untuk menjadi bangunan yang seperti sekarang ini, Tugu Lilin Penumping Solo. Untuk lebih dekat kepada suasana Tugu Lilin, pengunjung bisa melihat langsung keberadaan dari megahnya Tugu Lilin yang usianya sudah ratusan tahun yang lalu. Sekalipun sudah berusia lebih dari 1 abad, tapi pada dasarnya, pada kenyataan, kondisi bangunannya masih tetap utuh, terawat rapi. Hanya saja suasana lingkungan di sekitarnya saja yang kurang mendukung. Artinya masalah kebersihan kurang begitu mendukung. Pasalnya sepertinya tidak ada semacam penjaga khusus dari adanya Tugu Kebangkitan Nasional. Tugu Kebangkitan Nasional ini merupakan peringatan pergerakan bangsa Indonesia 25 tahun, 20 Mei 1908 hingga 1933. Tugu Lilin ini dari tanah dasarnya memiliki ketinggian tidak kurang dari 10 meter. Sedangkan Tugu Lilinnya sendiri ini memiliki ketinggian sekitar 3 meter, yang pada atapnya, pada bagian atasnya ada semacam nyala api lilin. Dari adanya pembangunan Tugu Lilin ini pada saat itu dipelopori oleh beliau Sinuwun Pakubuwono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Termasuk lahan tanahnya juga milik beliau yang diberikan atau diwakafkan kepada mereka, pada para pemuda yang menghendaki adanya semacam Tugu Peringatan Kebangkitan Nasional. Sebenarnya pada saat itu sepertinya kondisi di sekitarnya tuh tampak indah dan cantik sekali, karena ada semacam taman-taman rumput, bahkan ada lampu-lampu penghias. Dari sisi kanan kirinya, dari keempat tempat, dari sebelah barat, dari sebelah selatan, timur, dan utara, dilengkapi dengan semacam tangga naik yang berjumlah 9 tangga atau 9 undak-undakan. Hanya saja cukup disayangkan
keberadaannya yang usianya sudah ratusan tahun ini sepertinya kurang begitu terawat. Sekali lagi, boleh jadi itu semua bukan tanpa alasan kenapa kurang begitu terawat. Sepertinya tidak ada semacam sarana atau orang yang khusus diminta untuk merawat keberadaan dari Tugu Lilin yang memiliki nilai historis sangat tinggi ini, sehingga suasananya tampak begitu mangkrak, bahkan boleh dikatakan kurang begitu bermakna, sekalipun pada hari-hari tertentu dipakai untuk semacam peringatan untuk memperingati kebangkitan nasional. Bisa jadi kalau saja keadaan ini atau semacam keberadaan dari Tugu Kebangkitan Nasional ini dirawat secara rapi, mungkin di sisi kanan kirinya diberikan semacam space untuk pengunjung, atau semacam adanya kursi-kursi yang untuk beristirahat bagi pengunjung, atau semacam sedikit ada kantin, diberikan semacam pagar penutup. Cagar budaya Tugu Lilin. Peninggalan dari Sinuwun Pakubuwono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat ini pada tahun 1908 hingga 1933 ternyata sudah dikategorikan sebagai cagar budaya pada tahun 2012. Sedikit cukup disayangkan keberadaannya begitu mangkrak, sepertinya kurang cukup berarti, sekalipun memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Padahal ada di samping sebelah selatan atau di sebelah barat dari keberadaan Tugu Lilin ini merupakan jalan raya yang pastinya ramai dengan lalu lintas. Hanya saja kondisinya cukup mangkrak, bahkan di sisi sebelah utara ada semacam warung angkringan. Setidaknya dengan adanya warung angkringan bisa menjadikan suasana sedikit ramai. Hanya saja perlu semacam polesan-polesan dari pemerintah setempat agar senantiasa tampak bangunan Tugu Lilin, Tugu Kebangkitan Nasional ini tampak kembali megah dan wah sebagai heritage peninggalan bersejarah yang perlu diuri-uri dan dilestarikan. Demikian laporan Liberty dari Tugu Lilin yang ada di Kampung Penumping, Kecamatan Lawian, Kota Solo. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.